Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, berjumpa lagi dengan saya Siti Nurhasana. Pada sesi kali ini saya akan membahas mengenai manajemen proyek lanjutan dari sesi sebelumnya di mata kuliah manajemen operasional kedua. Capaian pembelajarannya di sini, saya harap mahasiswa mampu menjelaskan teknik manajemen proyek, di mana teknik manajemen proyek itu ada PERT dan CPM. PERT itu Program Evaluation Review Technique, teknik evaluasi dan ulasan program yang merupakan teknik manajemen proyek yang menggunakan 3 perkiraan waktu untuk tiap kegiatannya. Sedangkan CPM atau Critical Path Method itu atau teknik jalur kritis itu merupakan teknik manajemen proyek yang menggunakan hanya satu faktor waktu per kegiatannya. Jadi, teknik ini dikembangkan untuk membantu para manajer membuat penjadwalan, memonitor, dan mengendalikan proyek besar dan kompleks. Nah, ini merupakan teknik manajemen proyek. Oke, selanjutnya di sini ada langkah dasarnya dalam menentukan PERT dan CPM. Yang pertama, itu ada mendefinisikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan. Yang kedua, ada membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan hubungan mana yang harus lebih dulu dan mana yang mengikuti yang lainnya. Yang ketiga, menggambarkan network keseluruhan proyek. Yang keempat, menetapkan perkiraan waktu dan atau biaya tiap kegiatannya. Yang kelima, itu ada menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan yang disebut jalur kritis. Yang keenam, menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan juga pengendalian pada proyek. Nah, pada 6 langkah dasar ini, ada pada langkah yang kelima ini, yaitu bagian utama dalam pengendalian proyek. Di mana kenapa kegiatan pada jalur kritis ini mewakili tugas yang akan menunda keseluruhan proyek, kecuali bila mereka dapat diselesaikan pada tepat waktunya. Oke, selanjutnya di sini ada metode PERT dan CPM, di mana metode ini dapat digunakan untuk membuat perencanaan, schedule, dan proses pengendalian pada proyek. Jadi, untuk dapat menerapkan kedua metode ini, perlu ditetapkan terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu proyek dan menyusunnya dalam bentuk jaringan. Jadi, jaringan ini menunjukkan saling hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Walaupun prinsip penyusunan jaringan ini pada kedua metode ini adalah sama. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara kedua metode ini. Oke, selanjutnya di sini ada diagram jaringan dan pendekatan, di mana jaringan CPM atau PERT menunjukkan saling berhubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan-kegiatan lainnya dalam suatu proyek. Karena kita ketahui bahwa di setiap proyek itu pasti banyak kegiatan kan. Nah, ada itu namanya hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Kemudian, ada dua pendekatan untuk menggambarkan jaringan proyek. Yaitu yang pertama ada kegiatan pada titik atau activity on node atau AON. Dan kedua ada kegiatan pada panah atau activity on a row atau AOA. Jadi, pada konvensi AON, titik atau lingkaran itu menunjukkan kegiatan. Sedangkan AOA, tanda panah itu menunjukkan kegiatan. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai teori manajemen proyek. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh dosen berikutnya ya. Terima kasih. Kita langsung ya kita lihat di sini ada AON dan AOA. AON titik A titik B titik C.
titik A itu ada dalam lingkaran, B dalam lingkaran, C dalam lingkaran. Ya. Ini membacanya bagaimana? Ya pastinya dari kegiatan A ke kegiatan B, kegiatan C. Misalnya pada saat kita melakukan misalnya ya aktivitasnya itu adalah membangun rumah ya. Misalnya ini yang pertama A-nya misalnya buat pondasi, B-nya buat tembok, C-nya misalnya buat atap ya, begitu ya. Nah, sementara itu adalah gambaran pada AON. Sementara pada AOA itu gambarannya itu bukan di titiknya. N itu kan node ya, berarti dia di titiknya, di titik atau di lingkarannya. Sementara kalau AOA itu di panahnya, around, berarti di dalam panahnya atau di antara titiknya ya, berarti antara node ini kita bikin kegiatan A, antara node ini kita bikin kegiatan B, antara node ini kita bikin kegiatan C ya. Itu bedanya ya antara AON dan OA. Nah, kalau dia ada menuju ke satu titik, misalnya ke titik C dari A, B, keduanya harus diselesaikan dulu sebelum saya pengen melakukan C, tapi saya harus menyelesaikan A dan B. Berarti kalau AON kan masih mudah ya, kita harus gambar begini saja ya. A ke C dan B ke C. Tapi kalau sudah AOA berarti A-nya itu di sini ya, di panah. Karena menuju satu titik antara A dan B ya. Berarti kita harus menyatukan si kegiatan A dan kegiatan B sebelum ke C. Ya, begitu ya. Sementara kalau B dan C tidak dapat dimulai sebelum A, berarti arahnya dari A dulu ya. Kalau pada AON baru ke B baru ke C. Tetapi kalau AOA berarti kita harus membuat satu titik di A ini dulu ya. Berarti kita buat dulu kegiatan A dan kita bagi ke B, bagi ke C. Begitu ya. Kemudian kalau untuk yang berikutnya, kegiatan C dan D tidak dapat dimulai hingga A, B keduanya selesai. Berarti saya harus membuat kegiatan A dan B dulu ya untuk menyelesaikan C dan D. Nah, ini ya, A dan B kita harus selesaikan baru kita bisa bikin C, baru kita bisa bikin D. Nah, kemudian begitu juga dengan masing-masing ini. Kan C itu harus diselesaikan dari A, dari B. D harus dari A, dari B. Berarti menyilang dia. Sementara untuk AOA, kita lihat A ini kita buat dulu ke satu titik. Begitu juga dengan B, kita buat ke satu titik yang sama dengan A. Karena dari titik ini kita baru bisa memulai C dan D. Berarti panahnya seperti ini untuk C dan panahnya seperti ini untuk D. Bisa dipahami ya? Jadi intinya kita membuat A dulu, kita membuat B dulu. Kenapa bersambung titiknya? Karena dari A dan B ini mulainya kegiatan C, mulainya kegiatan D. Nah, kemudian yang ke E atau yang kelima, nah, C tidak dapat dimulai setelah A dan B selesai. Berarti kita butuh AB untuk sebelum C. D tidak dapat dimulai sebelum B, D sebelum B. Oke, begitu ya. Nah, sementara untuk AOA ini sudah ada dummy-nya ya. Kegiatan dummy-nya digambarkan dengan titik-titik panahnya ya. Kita lihat untuk kegiatan A ke C, berarti kan kita buat kegiatan A dulu baru kegiatan C. Sebelum C kita harus kegiatan A. Nah, sementara C juga butuh dari B ya, butuh dari B kan. Nah, berarti kita harus membuat garis B dulu. Nah, tetapi ingat bahwa D itu tidak membutuhkan A, berarti dari D itu hanya dari B saja ya. Sementara untuk A C berarti dia butuh dari A dan dia butuh dari B, tapi B di sini saya harus membuat titik-titik ya. Saya harus membuat dummy-nya ke sini supaya berhubungan juga si B itu ke C, tapi tidak berhubungan dari A ke D. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada dari A ke B ke D dan dari A ke C, dari C baru ke D ya, begitu ya. Artinya B dan C tidak dapat dimulai hingga A selesai. B sama C tidak bisa dimulai sebelum A ini selesai. Kemudian D tidak dapat dimulai sebelum B dan C. D butuh B dan C. Ini masih mudah pada AOA. Sementara untuk AON. Sementara untuk AOA ya. Untuk AOA berarti kita harus buat kegiatan A, kemudian kita buat kegiatan B, kemudian kita buat kegiatan D. Karena B dan D itu masih berurutan sebelum A ya kan. Nah, bagaimana dengan si C? Ingat bahwa B dan C tidak dapat dimulai hingga A selesai. Berarti C itu setelah A. Berarti kita buat di sini C. Ya kan? C kegiatannya
kita buat titik-titik ya, kita buat titik-titik di antara ke C. Nah, setelah itu ya, dia bilang lagi D tidak dapat dimulai sebelum B dan C selesai ya. Sebelum B dan C ya. Berarti kan kita harus menyatukan antara titik B dan C sebelum D. Berarti kita buat di sini ya. B ya kan dan C. Nah, kita harus buat dulu sebelum D. Nah, tetapi kita tidak mau menghubungkan si si B dengan si C. Tapi dari A langsung ke C, berarti kita harus buat ke sini dulu dummy. Oke, itu ya, seperti itu. Ini adalah contoh soalnya. Nah, contoh soal itu rata-rata hampir-hampir hampir-hampir sama ya. Antara setiap soal itu intinya kita buat dulu, memudahkannya itu tabel ya. Kita buat dulu tabel. Ini ada proyek membangun rumah sakit standar internasional dengan kegiatan, ada 8 kegiatan, dari mulai membangun komponen internal sampai dengan kegiatan pemeriksaan dan pengujian ya. Ini disajikan pada sebuah tabel dari A sampai dengan H ya. Kemudian penjelasannya langkahnya ini ya. Kemudian diketahui bahwa pendahulu langsung sebelum kegiatan C adalah kegiatan A, D, A, B, E, C dan seterusnya. Artinya informasi ini sangat penting untuk membuat langkah selanjutnya dalam CPM ya. Kita lihat gambar AON-nya dulu, yang gampang ya, AON. Nah, AON itu kan A ke B ya. Berarti kita ini A-nya itu masih dalam lingkaran. A ke B ya. A dan B ya. Sebelumnya pendahulu langsungnya tidak ada, berarti dia dimulai dari start ya. Kemudian sebelum C itu ada A ya. Sebelum D ada AB, sebelum D ada A dan ada B. Sebelum E ada C, sebelum E ada C. Sebelum F ada C. Sebelum G ada D dan E. Sebelum H ada F dan G. Ya, ini kamu bikin sendiri aja ya, kamu bikin sendiri. Titiknya dulu yang pertama itu di awalnya itu A dan B. Oh, ini nggak ada yang mulai nih, berarti kita bikin start dulu, lingkarannya itu start. Baru kamu panahin ke A, panahin ke B. Kemudian kamu lihat, setelah apa saja nih yang didahului oleh titik, apa saja nih, A ini mendahului apa aja, kamu lihat di sini. Ternyata A itu mendahului C, mendahului D ya. Berarti kamu gambar setelah A itu C dan D. Nah, setelah itu kamu lihat B ya kan, B yang udah digambar nih. B itu mendahului apa? B itu mendahului D, berarti kamu buat D. Nah, kemudian kamu cari D itu setelah apa? D itu setelah apa ya? Setelah A dan B, berarti di sini ya kan, dan seterusnya. Pokoknya kamu coba gitu. Jadi kamu lihat dulu sebelum menitik-nitikkan ini nih, setelah ini ada apa gitu. Berarti ini kan kalau D nih, setelah D ada apa? Oh, setelah D itu di sini ada G, berarti ke G. Setelah G ada apa? Setelah G itu ada D dan E. Setelah G ada apa? Setelah G ada H, berarti ke sini, ke H ya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti di ujungnya itu ke H. Setelah kamu buat AON-nya, ya kamu akan melihat AOA-nya. Ya. Ini AOA-nya, kamu kan akan membuat seperti ada dummy-dummy gitu ya. Maka harus lebih hati-hati nih AOA-nya. Kita lihat, kegiatan yang pertama adalah membangun komponen. Itu untuk A, ya, membangun komponen internal di sini. Berarti ini A, kamu tulis di atas sini A. Ini dia kemunduran ya gambarnya. Di sini A ya. Berarti membangun komponen internal. Kemudian yang selanjutnya adalah yang B, memodifikasi atap dan lantai. Nah, atap dan lantai. Ini juga dari satu titik, dianggap dari satu titik yang sama. Untuk kegiatan A dan untuk kegiatan B ini kan dari satu titik yang sama ya. Kemudian yang selanjutnya yang C, membangun tumpukan, dilakukan sebelum A ya. Berarti membangun tumpukan itu di sini karena dia sebelum A ya. Kemudian D, menuangkan beton dan memasang rangka sebelum A dan B. D ini di sini ya kan, di sini nih. Berarti dia harus dilakukan sebelum
adanya A dan sebelum adanya B. Berarti kamu harus membuat di sini dummy dari kegiatan A. Ya. Selanjutnya, ya, setelah kamu buat dummy itu harus dibuat dengan adanya titik-titik panah. Ya. Titik-titik panah. Nah, itu ada tulisannya tuh dummy activity. Kemudian sebelum E itu ada C. Nah, berarti E itu ya yang kelima, membangun pembakar temperatur tinggi. Ya, di sini. Kemudian F, memasang sistem kendali di C. Sebelumnya ada C, ya berarti di sini F ya. Kemudian membangun alat pencegah polusi udara, berarti di sini. Ya, karena dia sebelumnya D dan E. Ya, di sini kan D nih. Sementara E itu membakar temperatur tinggi, ya kan? Nah, berarti di sini. Berarti dia G-nya di sini. Kemudian H setelah F dan G. Ini F, ini G, ini H. Oke, kita sudah buat AON dan AOA-nya. Kemudian menentukan jadwal proyek. Ya, jadwal aktivitasnya yaitu kita harus mengidentifikasi waktu mulai dan waktu selesai. Jadi nanti ada ES, ada EF, ada LS, ada LF. Nah, kamu harus tahu dulu apa itu ya. Oke, yang pertama ada ES, yaitu earliest start, berarti awal paling dulu mulai. Earliest kan paling awal, start mulai. Earliest finish paling dulu selesai ya. Sementara LS latest start berarti paling lambat mulai. LF paling latest paling lambat selesai ya. Ini kalau ES dan EF itu akan kamu temukan selama forward pass ya, forward ke depan, maju. Sementara LS dan LF itu ditentukan selama backward pass atau mundur. Nah, kamu buat lingkaran dulu sebelumnya, lalu kamu bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di tengah-tengahnya itu garis yang seperti persegi panjang ya, tapi tidak persegi panjang. Ini ya. Kemudian kamu ingat meletak-letaknya. Letak-letaknya kamu ingat. Di sini letak ES, di sini EF. Ya. Earliest start, earliest finish. Ya, kemudian A adalah nama kegiatan atau simbolnya. Sementara 2 adanya lamanya kegiatan atau time-nya. Ya. Kemudian di bawahnya itu ada latest start dan ada latest finish. Oke, kita mulai. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penjelasannya ya. Sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, kegiatan pendahulu langsungnya harus selesai, tentu saja ya. Kemudian jika suatu kegiatan hanya mempunyai satu pendahulu langsung, cuma satu nih, misalnya si B, kegiatan pendahulunya cuma si A, maka ES-nya si B itu sama dengan EF dari si A ya. Dan aturan yang ketiga adalah jika satu kegiatan mempunyai satu pendahulu langsung ya, ES-nya adalah nilai maksimum dari semua EF pendahulunya, yaitu ES sama dengan maksimum EF semua pendahulu langsungnya. Cari mana yang maksimal. Kemudian aturan selesai terdahulu ya. Itu adalah waktu selesai terdahulu EF dari suatu kegiatan adalah jumlah dari waktu mulai terdahulu ES dan waktu kegiatannya. EF adalah ES ditambah waktu kegiatan. Ini adalah rumusan untuk menentukan EF, di mana EF-nya itu didapatkan dari penambahan ES kegiatan dengan waktu kegiatannya tersebut. Ya, nanti kamu akan tahu ya bagaimana ini maksudnya. Sementara pada backward pass ya, ini dimulainya itu diidentifikasinya pada waktu-waktu terakhir ya, dari belakang ya. Jadi nanti aturannya adalah jika suatu kegiatan adalah pendahulu langsung bagi hanya satu kegiatan, LF-nya sama dengan LS dari kegiatan yang secara langsung mengikutinya. Tetapi jika suatu kegiatan adalah pendahulu langsung bagi lebih dari satu kegiatan, maka LF-nya adalah minimum ya, minimum dari seluruh LS yang ada pada kegiatan yang berlangsung mengikutinya. Artinya LF adalah minimum
LS dari seluruh kegiatan yang berlangsung ikutinya. Kemudian aturan waktu mulai terakhir. Waktu mulai terakhir atau LS dari suatu kegiatan adalah perbedaan antara waktu selesai terakhir LF dan waktu kegiatannya, atau LS sama dengan LF dikurang waktu kegiatan. Nah, dari tadi yang contoh proyek rumah sakit tadi, kita ditanya dari berikut petunjuk jaringan proyek lengkap untuk proyek rumah sakit tersebut bersama dengan KTS. Kita ditanya bagaimana untuk membuat yang tadi ya, lingkaran yang ada ES, EF. Nah, berarti kamu harus ingat di sini nama kegiatannya yang tadi dari AON yang kamu dapat tadi, ya, dari AON yang tadi kamu dapatkan di sini, ya kan, yang ada nih sebelumnya, ya, ada AOA, ada AON, ya kan, 1, 2, 3, yang tadi kan ini A, B, C, yang seterusnya, kemudian ini yang 1, 2 A-nya di tengah. Nah, kita dari situ kita buat ke sini untuk menentukan EF, ES-nya. Berarti kita buat seperti ini, start, ya, kemudian ada A, ada B. Berarti kita ngambil dari yang garisnya itu penuh ya, tidak ada titik-titik, atau kita mulainya dari yang A, O, AO ini ya, yang ini. Oke. AON ya, kita mulainya dari yang ini. Dari sini kita masukkan ke sini, lalu kamu gambar lingkaran yang ada 5 kotaknya itu. Kemudian ingat tadi di sini adalah posisi dari apa? Kita masukkan. Di situ adalah posisi dari, lihat, ES, earliest start. Ya. Sini lamanya kegiatan. Nah, berarti dari sini ES-nya kita bisa lihat ya. Ini adalah, ini kan waktu kegiatannya 2, 3, 2, 4, 4, 3, 5, 2 sama dengan 25 ya. 2, 3, 2. Nah, ini kamu lihat ke A, B nih. 2 ya. 3, 2, 4 ya. Kemudian E-nya 4 ya. Nih, itu kita masukkan di bawah sini karena itu adalah T atau time-nya ya. Kemudian kita menentukan ES-nya. Nah, ini kan 0 nih. Ini 0 ya. Kemudian kegiatan A sama B ya. Itu berarti kan ES-nya berapa? 0. ES-nya 0. Nah, sementara kalau kegiatan si C ya. Kegiatan si C itu ES-nya adalah 0 ditambah dengan 2. 0 ditambah 2. Hasilnya ini ya. Jadi penjumlahan antara time dengan ES itu adalah EF itu ada pada ES berikutnya. Berarti kalau untuk yang untuk yang B dia kan 3. Sementara ES-nya 0, berarti ES yang D-nya juga penjumlahan dari ini dan ini 3. Bagaimana dengan 4? Ya sama, 2 tambah 2, 4. Kemudian ini 8. Ya, 8 antara 4 ditambah 4 dengan 3 ditambah 4. Mana yang lebih tinggi? Kan maksimal dia kemaju, berarti 8 ya. Yang berarti kita taruh sini 8. Kemudian untuk yang ini 4 dari mana? 2 tambah 2 ya. Kemudian ini 13 dari mana? 13. Nah, 13 itu kita karena dia sebelumnya ada F dan G, berarti kita pilih yang maksimal. Ini 7, ini 13, diambil yang 13. Nah, itu adalah ES-nya. Kemudian yang warna apa nih? Kemudian kita tambahkan dulu, ini tambah ini 15 ya. Kemudian kita akan mengerjakan yang selanjutnya ya. Kita akan mengerjakan yang selanjutnya. Kita akan melakukan yang mundur ya. Yang mundur berarti kan paling akhir itu 15 ya. Kemudian kita ingin mendapatkan yang belum dapatkan kan ini. Yang belum didapatkan kan yang ungu ini. Ya, kalau yang ungu belum didapatkan, kemudian yang bawah lah intinya ya, yang bawah ini belum didapatkan. Yang mundur itu ya, yang mundur belum didapatkan. Nah, yang mundurnya itu pertama 15 dikurang 2 itu 13 ya. Nah, kemudian 13 ini kita pindahkan ke sini dan ke sini
13 dikurang 3, 10. 13 dikurang 5, 8. Nah, kita udah dapat ini. Nah, ini 10 ya. Kemudian ini 8. Kemudian ini 4 dari mana? Sama ya. Dia ada antara 10 dengan 4. Nah, berarti kita sebelumnya ini kan kosong ya. Belum, tadinya masih kosong, kita hitung dulu dari sini. Nah, dari sini berarti ada 8. Ya, tadi kan ini 13 ya. 13. 13 dikurang 5, 8. 8 ini berarti kita pindahin ke sini. 8 dikurang 4, 4. Berarti 4 dan 10. Antara 4 dan 10, mana yang mau kita ambil buat ke sini? 4. Kenapa? Karena kalau mundur kita ambil yang minimum. Ya. Setelah itu dari 4 ini ya, kita sama ya, kita lakuin hal yang sama lagi ya. Kita kurangi dengan 2, hasilnya 2. Ya. Kemudian 2 ini hasilnya kan 2 nih dari sini. Kita lihat juga dari yang sebelumnya, 2 ini kan bisa juga dari sini nih ya. 4 dikurang 8 dikurang 4 kan 4. Antara 4 dan 2 dipilih 2 ya. 2 dikurang 2, 0. 2 dikurang 2, 0 ya. Kemudian kalau ini harus didapat dari sini ya. Tidak ada yang sebelumnya, berarti 4 taruh sini. 4 dikurang 3, 1. Nah, sementara ini pastinya 0. 0, 0. Kalau start semuanya 0. Jadi kita sudah menyelesaikan ES, LS, kemudian F, apa tadi? Ada LS, ya, ada ES, EF. Ya, kita sudah dapat semua. Ada yang maju, ada yang mundur tadi ya. Setelah itu kamu tulis di tabelnya ya. Di tabelnya tuh ada kegiatan, ada waktu, ada ES, ada EF, ada LS, ada LF. Nah, setelah itu kamu masukkan angka-angkanya semua yang tadi di dalam lingkaran tadi yang 5 itu. Setelah itu kamu carilah nilai setelah kamu dapat ES, EF, LS. Nah, kamu carilah setelah itu kamu cari nanti ya, kamu cari critical slack-nya dulu ya, slack-nya dulu, baru nanti kamu bisa menentukan critical path-nya. Tapi di sini ya, di slide ini ya, dia ingin memberitahu kita chart untuk ES sampai EF dan chart untuk ES sampai EF ya. Nah, ini penggambarannya. Membangun komponen internal itu dilakukan selama 2 minggu ya. Kemudian memodifikasi atap 3 minggu. Kemudian membangun tumpukannya dari minggu ke-3 sampai minggu ke-4 dan seterusnya ya. Kemudian kalau ini chart untuk ESEF ya. Ya, kita lihat. Ini kan mulai dari 0 ya, mulai dari 0, dari 0. Nah, di sini tidak dimulai dari 0 tapi dari 2 ya. Itu perbedaannya ya. Kemudian hal selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah hambatan aktivitas atau slack activity dan jalur kritis. Ini yang akan kita cari untuk penyelesaian soal. Ya, jadi kalau ini tidak terlalu ini ya, tidak terlalu hanya gambaran saja ya. Tapi selanjutnya adalah kita akan mencari slack sama jalur kritis. Slack time yaitu waktu bebas yang dimiliki oleh setiap kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan. Sementara jalur kritis adalah kegiatan yang tidak mempunyai waktu senggang. Jadi nanti kalau mencari jalur kritis kamu harus mencari slack yang sama dengan 0, di mana kegiatan tersebut harus dimulai tepat pada ES agar tidak mengakibatkan bertambahnya waktu penyelesaian proyek. Kegiatan dengan slack sama dengan 0 disebut sebagai kegiatan kritis. Berarti yang slacknya 0 itulah yang merupakan kegiatan kritis. Kegiatan kritis itulah yang ada pada jalur kritis. Makanya kalau kamu ditanya slack dan jalur kritis pada proyek rumah sakit tadi, maka jawabannya seperti ini. Kamu sudah mendapatkan ES, EF, LS, LF, kamu kurangi dulu. Untuk mencari slack, kurangi antara LS dan ES. Nyata LS dikurang ES berarti 0 dikurang 0. Kemudian yang selanjutnya 1 dari mana? LF, LS
1 dikurang ES. Dan seterusnya, baris ini dikurang ini, baris ini kurang ini, baris ini kurang ini. Ternyata yang 0 itu ini ya. Kegiatan yang 0, kegiatan yang kritis, kegiatan A, C, E, G, dan H. Berarti inilah critical path-nya. Kegiatan kritisnya untuk jalur kritisnya. Nah, kemudian kemungkinan waktu penyelesaian aktivitas atau probabilistic activity time. Ada B, ada A, B, M ya, dan seterusnya. Oke, ini tidak akan saya bahas pada video ini. Jadi intinya dari pertanyaan dari kasus pembuatan rumah sakit bertaraf internasional, kita sudah mengetahui bahwa kegiatan A, kegiatan C, kegiatan E, kegiatan G, dan H berada pada jalur kritis. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.